Lebih ke gini sih, ku perbaiki. Perbaiki juga. Perbaiki. Diperbaiki. Segede begitu. Oh. Filosofi tato buat gue itu. Saat lu udah nyentuh putih, oke. Sakit banget. Itu lagi bengkak-bengkaknya, lagi berdarah-berdarahnya. Iya. Amit-amitnya itu tuh udah endingnya, tapi habis itu lu tahu di ujungnya, oke, udah saya. Halo my friend, terima kasih kembali lagi kita bertemu di channel ini. Hari ini gue pengen belajar sih caranya gimana itu kok bisa sampai begini gitu. Halo bro, Halo. thank you udah Halo. datang. Thank you. Sebelum kita mulai enak kan? Udah enak banget nih. Gue kasih begini biar dia apa yang dia ngomongin itu asli gitu kan. Keluar dia- semua ya? Iya, biar lepas gitu. Abis lepas, hiduplah yang baru gitu kan. Ya. Gimana kabarnya bro? Ya. Baik. 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 Hari ini baik apa? Puji Tuhan hari ini baik. Hari ini baik. Sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya ya udah. Keras ya? Keras banget. Blackout lah. Gimana lu bisa melewati saat-saat begitu bro? Gimana ya, kayak ya tahu aja, maksudnya lebih ke diri sendiri aja sih. Kayak lu tahu lu pernah ngelewatin apa, dan ini ya bukan mungkin sih. Ini perjalanan gue yang paling berat ya ini. Bodoh amat aja lah ya, pokoknya jalanin terus lah ya. Iya, gue nggak perlu. Maksudnya gini, dari semua ini yang gue pelajarin ya kayak ya semua orang bikin masalah lah. Ya tapi kan nggak satu Indonesia perhatiin lu. Padahal gue udah berasa gue ganteng banget asli. Tapi begitu lu muncul gue yang agak gimana. Gimana pas liat gue muncul di publik gimana? Anjing ini orang kok ganteng banget ya, kok bisa begitu ya. Satu Indonesia merhatiin lu gitu loh. Seganteng apa lu? Enggak, gue nggak pernah ngerasa ganteng, itu dia. Tapi lu di mata kita cowok itu lu, wih. Amin itu. Iya, gimana ya, kayak kalau kemarin ya pasti gelap. Gua butuh gimana ya? Itu udah lebih ke diri kita sendiri sih. Maksudnya gua lebih ke wah gila nih, gue belum pernah ngalamin masalah ini gitu. Gue belum pernah ngalamin. Sekarang umur berapa sih? 35. Seumur hidup lu belum pernah? Ya belum pernah lah, masalah gue satu Indonesia tahu. Baru kali ini? Ya baru Enggak, ini. maksudnya sebelumnya yang kecil-kecilan apa yang... Ya udahlah, masalah hidup ya udahlah, dari kecil, dari Ini sampai- paling parah? Mungkin iya bukan mungkin. Ini paling parah. Paling parah ya? Paling parah mungkin bukan masalahnya ya, mungkin skalanya ya. Skala Ukurannya. negara gimana? Kayaknya sampai ke Malaysia, Singapura juga masuk. Iya, teman-teman gua di US juga nelfon. Terus bokap gua di Norway, kakak tiri juga di Norway juga sampai video call nih. Lu kenapa? Tuh Lu kan? kenapa? Tuh kan? Lu kenapa? Karena ini kenapa nih, lu kenapa gitu kok sampai ya udah. Terus ya gue cuma inilah ngomong sama diri sendiri, ngomong sama kepala kita sendiri. Akhirnya kan saat kita nemuin titik di sini, titik paling bawah. Titik paling bawah, semua judgement ke kita. Ibaratnya saat day one deh. Hari pertama. Tapi sebelum-sebelumnya itu nggak ada masalah sama sekali? Nggak ada. Cuma saat lu itu semua blow up, gue jadi public enemy number one. Masa? Iyalah, semua orang. Tapi kita sangat mengidolakan lu. Jangan. Jadi ngomongnya gini, ya kita nggak usah munafik lah. Cowok mana yang nggak macam-macam, nggak aneh-aneh?
Pasti dong. Iya, pasti semua. Ya, lu yang Iya. sialnya itu doang. Enggak, gua nggak tahu lu sial atau ilmunya belum cukup gitu kan. Intinya sih lebih kayak ke, ya mungkin ini juga yang kayak gue udah ngerasain, gue juga udah pelajarin gitu ya setelah masalah ini, itu ya teguran aja, teguran dari Tuhan, kayak stop, lo satu harus ingat anak-anak, karena gue anak udah 3. Oh ya? Iya, cowok cewek cowok. Mereka harus look up ya sama siapa? Oke. Look up-nya harus sama gua. Dan kalau misalnya gua nggak bisa ngasih contoh yang baik, atau intinya gini deh, kayak oke, gua buat salah. Iya, gua buat salah. At least gua punya pertanggungjawaban gua. At least gua nunjukin ke anak gua, oke, papa salah, papa tanggung jawab, papa ngakuin, ya udah salah, ya udah salah, ya kita laki ya udah salah, ya mau gimana, ya lu udah salah, buktinya semua udah ada, ya lu mau ngomong apa? Tapi ya kalau dari sisi kita cowok kan, sekali lu ngakuin salah, selamanya kepala lu nggak akan bisa naik lagi di depan bini lu. Ya itu mungkin harga yang harus gue bayar. Iya sih. Iya, itu harga yang harus gue bayar. Mungkin iya pasti mahal lah. Iya, konsekuensinya pasti ada. Oke. Konsekuensi pasti ada. Konsekuensi setelah semua yang gue perbuat, semua yang udah gue lakuin, pasti semua ada konsekuensi. Tapi gimana saat kita udah terus, oke, lu mau berbuat apa sekarang? Lu udah di lantai paling bawah nih. Nah, lu mau lakuin apa sekarang? Ya udah, gue coba memperbaiki apa yang harus bisa gue perbaikin. Tapi yang sana udah cut lo semua. Udah dan apa ya, dari kejadian, dari ini deh, dari semuanya deh, dari kita bilang hari pertama ya. Hari pertama itu nongol, tuh gue cuma mikir satu doang, anak-anak gua saat lihat ini bakal gimana, pertanggungjawaban gua bakal gimana, mereka bakal gede nanti, mereka bakal lihat media sosial di situ aja sampai. Iya, di situ sampai ntar gua tua, sampai gua mati juga bakal di situ terus kan. Nah, makanya gua bilang kan pas hari pertama gue pulang ke rumah, gue ke mama, ke nyokap, besok pagi gue nggak tahu gue harus ngapain. Gue cuma ke anak-anak gue panggil, kan yang paling kecil kan dibawa sama istri kan. Ya dia mungkin butuh nenangin diri apa ya, butuh kekuatan ya. Sangat. Iya pasti. Rasanya. Gue cuma anak gue ya, si Noah sama si Emma. Gue cuma sujud depan mereka, gue cuma, papa buat salah gede, papa buat salah gede, papa buat kesalahan besar sama mama, papa nyakitin hati mama banget. Kalau kamu mau salahin papa, it's okay. Tapi kalau kamu mau nanya, kamu mau apa, papa akan jawab jujur. Papa minta maaf ya, tapi yang perlu kamu ingat, papa akan selalu sampai kapanpun, apapun itu papa sayang sama kamu, papa akan lakuin apa aja buat kamu. Semuanya. Wah, gila itu enggak. Minum. Ayo dong. Siap. Itu hal terberat yang pernah gue lakuin tuh seumur hidup. Jangan terlalu dipikirin, bro. Intinya itu ya bodoh banget lah. Ya intinya kan. Yang paling bodoh lagi nih. Apa? Itu loh, kenapa sih ada itunya? Kenapa ada di badan lu ini? Perlakuan yang tindakan yang lu
lakukan itu bisa lu perbaiki. Tapi tato ini udah di badan lu itu nggak mungkin lu. Iya, tahu. Iya. Ini permanen. Nah, Anak gua someday akan lihat. nah, Someday anak gua akan tahu. nah. Ya mungkin gua nggak tahu ya di itu ya mungkin kayak Kesurupan. enggak dong, jangan dong. Enggak, kok bisa ada sebuah kekuatan yang sampai bisa membuat Hati. lu Nah, kayaknya main hati dalam banget ya. Siapa yang memulai ini semuanya, bro? Wah itu gua nggak usah bilang tuh. Lunya apa? Yang ganteng banget. Kok bisa? Jangan. Enggak, biasanya gini, yang gua tahu tuh ya, kalau cowok itu kalau misalnya Ini gue yang mulai. kalau cowok disenggol dia apa, kalau nggak berasa. Kalau udah berasa pasti dalam banget sampai pakai hati segala kan gitu. Intinya yang kemarin gue di podcast kemarin itu jawabannya sebenarnya kayak at my lowest point tuh kayak yang ada ya dia. Ya udah dan gue nggak bisa ngomong apa-apa kayak iya udah gue mau ngomong apa lagi kok kayak lu gimana sih kita laki-laki selaki-lakinya kita deh Ya. kita pasti punya sisi Hello Kitty. Iya dong. Tapi sisi Hello Kitty itu salah sasaran. Enggak, pertanyaan gua itu siapa yang punya ide duluan gitu? Gua. Nato dong muka gua gitu. Gua. Lu ya. Gua. Dari sana nggak ada permintaan. Nggak ada gua. Cuma ya pas saat semua pemberitaan dar, media semua beritain semua tentang ini, muncul dong di platform digital kan, anak-anak gue udah ngeliat, terus anak gue yang perempuan yang nanya, ini siapa? Papa ada apa sama ini? Papa gimana? Tapi kan bisa lu jawab. Ini kan Gue nggak bisa jawab. cuman sebuah gambar. Gue nggak bisa jawab. karena kan di platform digital itu kan ada informasinya, tulisannya, apanya, semuanya. Dan itu kan nggak cuma satu, banyak. Lu coba lihat deh selama 2 minggu ini deh, muka gue yang lu lihat doang kan. Nah itulah yang gue bilang lu paling ganteng. Padahal sebelumnya gue berasa gue ganteng banget. Nggak, lu ganteng, lu keren. Gue cuma bisanya ya membantu orang. Iya, itu bantu orang harus paling penting tuh nomor 1. Ya gue nggak bisa jawab itu. Gue nggak bisa jawab. Bener-bener gue keluar kamar, gue cuma ketemu anak gue kayak, iya udah papa pergi dulu ya, papa syuting dulu. Tiap hari begitu? Tiap hari gitu, terus kayak ini ya setelah berita ini keluar ya, dan itu udah masuk ke media sosial, semuanya masuk semua berita isinya udah berita gue semua. Anak gue yang perempuan nanya, gue pikir gue bisa jawab, ternyata gue nggak bisa jawab. Itu siapa? Kok tato papa ada di mana-mana? Oh, anak lu itu nggak tahu itu siapa? Nggak tahu itu siapa, tapi dia tahu itu sebenarnya siapa karena dia tahu papanya lagi ada apa sama siapa. Ini siapanya papa? Gue nggak bisa jawab. Wah itu, lu coba deh posisi gue deh. Gue paham. Lu bingung dong. Lu mau jawab apa? Sama siapapun kita bisa bohongin, tapi sama anak lu nggak mungkin. Lu pasti hati-hati deh. Iya. Kayak udah deh, gue cuma keluar. Karena masuk begitu mobil, lu jawab apapun
mereka akan nyerap dan sampai tua gede nanti dia pikirin. Iya, itu akan jadi Beban dia, karakternya mereka. Kayak mereka akan look up kan orang tuanya mereka. Oke deh, gini maksudnya gue juga bukan dari keluarga yang utuh, maksudnya gue juga broken home, gue paham lah rasanya kayak gimana. Jadi kayak paham banget gue saat gue harus tahu, oh kenyataan pahitnya gini di umur segitu. Itu harus gimana? Dan gue dulu nggak ada yang bisa nge-cover itu, recovery itu nggak ada. Gue mau nanya sama siapa, gue minta tolong sama siapa, sampai akhirnya gue cari jawaban sendiri. Lady yang juga cari bokap gue pas gue baru nikah dia sama dia setahun, dia nyari bokap gue, akhirnya ketemu. Dan gue belajar lah dari situ kayak, oh oke, someday kalau bukannya gue berdoa kayak mengiyakan kayak misalnya gue, iya nih gue bakal ngelakuin kesalahan ini gitu, enggak, ini enggak, unpredictable banget, enggak. Cuma someday gue cuma ingetin diri gue sendiri kalau gue ngelakuin kesalahan, misalnya kayak bokap gue, atau mungkin yang lebih parah, at least gue jujur, at least gue do something lah buat itu. Gue bertanggung jawab lah, kayak pasti pecah ya. Ibaratnya kalau lampu pecah, lu nggak mungkin bisa. Pasti ada retak juga. Pasti ada retak ya. Lu mau bikin itu jadi lampu lagi pasti ada retak ya. Tapi at least gue jaga deh, jangan sampai kalau kamu nanya sama papa kalau bakal jawab jujur. Kalau papa nggak bisa jawab, papa akan diem. Tapi papa nggak akan tinggalin kamu, nggak ada. Tapi sampai saat ini lu udah pernah jawabin itu siapa ke anak lu? Ya akhirnya anak gue tahu. Tapi dari mulut lu sendiri itu lu jawab? Gue ngomong ini, papa ngelakuin salah ini. Gue nggak berharap, masih gini loh. Ya sekarang yang lo harapin dari anak 8 tahun 6 tahun apa sih? Kayak dia bakal ngerti apa enggak kan? Kayak gue cuma mikir kayak dia pasti akan nanya lagi. Saat umur dia lebih matang, dia kan akan nanya lagi kan. Ya udah, intinya lebih ke tanggung jawab gue ke anak-anak. Tapi yang anak cowok nggak nanya. Itu dia yang paling sakit. Yang cewek doang ya? Yang cewek lebih easy going lah kayak gue. Kayak ya pak ini gimana, lebih vokal lah. Tapi kalau yang laki tuh, anak gue yang paling tua, dia lebih diem. Tapi diam itu yang kita nggak tahu isi hatinya seperti apa ya? Iya, gue nggak pernah tahu isi hatinya seperti apa. Pandangan dia terhadap. Hati gue paling patah sama dia. Maksudnya gue selalu bilang sama Lady, maksudnya kelemahan gue tuh sebenarnya anak-anak. Kalau kelemahan gue tuh anak-anak. Kelemahan gue anak-anak. Sebenarnya bunuh gue gampang. Lu tinggalin gue, lu bawa anak-anak, selesai gue. Segampang itu? Iya, karena. Tapi kalau misalnya lu segampang itu, kenapa awal lu memulaikan ini? Emang lu nggak mikirin ada anak lu di rumah itu? Mikirin kok, mikirin. Berarti antara maju nggak juga ya awalnya ya? Lebih kayak gini sih, kayak lu punya lah, pastilah kayak sisi gelap lu lah. Segelap apa bro? Sisi gelap pikiran lu. Mungkin orang tuh sekarang bilangnya ini kali ya, depresi. Atau lu mungkin pikiran-pikiran buruk lu lah. Ya, yang paling gitu. Iya, kayak gue cuma mikir kayak gue harus kemana, gue harus nyari kemana, gue harus kemana nih gitu loh. Gue harus apa, gue harus gimana, gue cari pintu exitnya kemana. Saat itu udah ngumpul di sini, cuma di sini doang nih. Di sini doang, ini yang saat lu sendirian, di sini doang nih yang paling rame. Itu susah kok.
lu buat nenangin, dan gue cuma mikir gini, gue sayang sama anak-anak gue banget. Gue nggak mau sampai sini ngaruhin perilaku gue ke anak-anak. Ya intinya lebih kayak gitu sih, lebih ke situ. Jadi kayak Lady itu ibu yang baik, istri yang baik. Iya. Gue nggak pernah bilang dia kurang apa enggak. Cuma kan gue nggak bisa tumpahin semua. Ya udahlah, beban dia udah banyak lah. Udah ngelahirin anak-anak gue udah. Terus gue masih mau kasih ini. Itu kan gila buat gue. Kayak gue harus buang kemana. Ya udahlah, intinya pas dari sini lu paham dong, maksudnya gue kemana kan akhirnya. Sampai gue bilang terakhir sama Lady itu, anak-anak gue tuh jangkarnya gue, anchornya gue. Terutama Noah, anak nomor 1 gue. Dia anchornya gue. Dia kenapa-napa, gue kenapa-napa. Tapi malah dia nggak ada nanya atau apa-apa gitu ya? Dia yang paling diem. Dia sampai nyokap gue tuh bilang, pas gue balik ke rumah kan gue bilang sama Lady kayak, udah kamu di rumah sama anak-anak, please udah nggak usah pergi kemana-mana. Udah, yang penting kamu sama anak di rumah, sama mama, semua udah. Anak-anak tetap di habitatnya, tetap di lingkungannya dia. Gue yang cabut. Anak-anak kan juga tahu kerjaan gue syuting, pergi pagi pulang malam. Jadi gue ngecek aja. Mama yang nanya, mama yang bilang sama gue kayak, Noah kok pukul banget. Dia diem, dia nggak mau makannya tuh kurang. Ditelan dia sendiri semua ya? Iya, dia tuh lebih dalam, lebih kayak gua lah, kayak ya lu sakit ya lu tahan sendiri. Iya. Jadi kayak pas gua denger itu tuh, aduh, Gimana? ini jangkarnya gua nih. Kalau sampai dia kenapa-napa, gua kenapa-napa. Bukannya berarti gua mentingin guanya, tapi gua mikir, ini gimana? Gua mungkin someday gua akan tua, gua akan meninggal, tapi dia kan akan gede. Dia akan jadi seseorang nanti. Dia akan look up gue seperti apa. Dia akan jadi laki-laki seperti apa. Gue harus ngelakuin sesuatu. Ya udah, kemarin gue akhirnya preskon, gue puji Tuhannya kayak Kodensu itu satu-satunya orang. Ya dulu dia tuh coach basket gue pas gue SMA. Gue nggak kenal dia nggak kenal gue ya. Maksudnya ya gue kenal dia, cuma mungkin dia nggak kenal gue. Dia ada temen gue kirim potongan pesennya dia buat gue datang ke dia, ya akhirnya gue DM. Itu gue DM juga kayak mikir sejam, kayak mau PDKT sama cewek. Aduh, gue ngomong apa nih? Berat juga ya? Berat lah. Oke, lu mesti ngomong apa nih? Akhirnya bilang, yaudah Ren, ini nomor ini gue, kontak gue, lu kesini. Ngobrol banyak banget masukan yang gue dapet. Gue harus ngapain, gue harus apa. Akhirnya gue tahu gue harus ngapain. Ya udah, papa salah, kita sebagai laki-laki harus ngakuin kesalahan. Ya bukannya gue gimana ya, ya bukan berarti kalau misalnya kesalahan itu nggak ada bukti terus kita nyangkal. Kalau kita ngerasa deh di sini nih, mau itu ada bukti atau enggak, kalau lu salah ya lu salah ya salah, bener ya bener. Itu prinsip tuh. Iya. Kita nggak bisa melawan diri kita. Susah. Dan dari masalah itu gue belajar kayak jujur tuh sakit. Buat jujur itu sakit. Jujur itu nggak akan diterima sama semua orang. Ya. Tapi at least itu akan diterima sama diri lu sendiri. Iya, lu sekarang lu salah, lu jujur. Orang akan mumpung kesempatan ini gitu. Iya. Tapi lu ada, ya gue udah jujur. Ya gue udah ngakuin. Tapi dapatnya begini.
Iya, lu at least gini lah, lu udah ngelakuin sesuatu yang baik untuk diri lu sendiri, lu udah berbuat baik sama diri lu sendiri, lu udah jujur. Apalagi tujuan gue bukan buat diri gue sendiri, buat anak-anak gue ya. Nih, gue cuma yang gue tanya satu kok pas habis selesai podcast, habis selesai preskon. Pesannya nyampe nggak ya ke anak-anak gue, ke keluarga gue, ke istri gue, semua nyampe nggak ya? Yang gue pikir tuh bukan guanya. Udahlah, kalau karir gue cuma mikir kayak itu urusan bapak di atas. Kalau di pintunya udah dibuka ya dibuka. Cuma buat gue, anak-anak gue dulu nih. Mereka ya akan urusan. Tapi lu nggak berusaha kayak misalkan lu satu keluarga duduk ngomongin gimana atau gimana gitu. Kayaknya penyampaian gitu lebih itu gak sih? Straight dan di kondisi kayak gini sih agak susah tuh. belum ya. Agak susah. Gue cuma pas yang lagi pulang, gue cuma nanya sama dia kenapa. Dia kasih tahu gue semuanya, apapun yang dia rasain, dia masih emosi lah. Dan gue nyakitin dia berkali-kali kok. Sampai ya paham lah ya. Jadi pas lu planning tato ini, emang dia nggak tahu? Nggak. Dia nggak tahu. Jadi gue tuh soalnya kan gue pikir itu punggung itu kan nggak mungkin sekali jadi. Iya, 5 kali sesi. Masa dia nggak? Ya. Jadi emang kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Ya nggak gitu juga sih. Sekarang udah nggak gitu juga. Oke. Lebih mungkin kayak gini sih. Saat lu kesakitan, lu luka deh nih kegores nih. Yang lu cari apa? Tapi biasanya ya banyak orang yang kalau lagi kondisinya kurang baik nih, lagi sakit atau lagi gimana tuh, pelampiasannya pasti ke tato. Nah itu dia, pelampiasan gue ke tato. Kalau orang kan gambar gue nomor 2. Tapi gue suka pain-nya. Iya, disakitin itu jadi apa yang keluar, lu rasain hilang semua. Hilang. Gue plong. Gue makanya tato gue banyak. Ini tato. Boleh saya lihat gak bro? Tato lu banyak nggak? Nah ini maknanya apa aja bro? Kalau boleh saya tahu. Kalau ini di setiap ini ada tanggalnya. Ulang tahunnya Lady. Tapi ceweknya bukan dia. Ya waktu itu kan ilustrasi aja. Jadi di setiap laki-laki ini kan ini kan samurai kan, pejuang kan. Di setiap pejuang yang hebat pasti ada wanita yang hebat. Oke. Kalau ini beruang grizzly bear. Makna buat lo? Gue grizzly bear ya, ini anak-anak gue. Waktu itu masih Emma sama Noah. Ini waktu itu gue cuma bilang sama Lady tuh, dia kan bintangnya Leo ya. Gua nggak tahu bini lu bro. Ya lu gak kenal. Ya. Dia bintangnya Leo. Ibarat tengkorak ini tuh kayak semua dosanya gue deh, dimakan sama dia. Dia yang bikin gue jadi dewasa. Nih? Ya dibalik semua, ya publicity semua. Orang lihat gue kayak gimana, kan pasti ada sisi kita yang nangis. Ya. Kalau ini ya naga. CEO-nya gue. Naga di. Iya, gue ngalahin CEO gue. Kalau ini ya, ini asalnya gue nih, Nordic. Oh lu dari sana ya? Gue Nordic. Gue bokap Norway. Jadi kayak, yaudah at least gue ada satu yang nunjukin identitas gue. Terus makna konsep belakang itu apa bro sebetulnya? Banyak orang nanyain ke gua cuma jawab apa yang berdasarkan gua ini doang. Yang mengerti kan? Iya, cuman mumpung kesempatan ini
kita cocokin apakah benar gak apa yang gue ngomong gitu. Ya ibaratnya Kan di atas tuh ada macan. macannya Ya, lagi galak banget gitu. Lebih baik disakitin daripada gue pikirin masalah gue ya. mendingan sakit fisik dibanding sakit ini. Oh itu gila kok. Lu saat lu udah selesai tato, gue bisa makan enak. Gitu ya? Iya, gue setiap kali gue habis tato mau ini gue satu sesi ini 6 jam, ini 8 jam. Ini paling lama. Ini dari jam 3 sampai jam 12 malam. Lu kuat? Iya, gue hahaha aja, gue nikmatin aja sakit. Oh, ya. Maksudnya lu juga... Nah, Iya. ya ada kejet-kejetnya, itu mah ada dong, kita kan Pas pasti putih secara- lah ya, pas putih. Iya, lu paham banget kan ya, pas putih ya kan, lu tahu ya Pas putih, ini ya pas pas putih putih. ya sakitnya minta ampun ya. Ya putih itu kurang ajar tuh, tapi putih itu paling gue sayang, karena oh ini udah ending nih, Nah, pasti ending lebih sakit tapi habis itu udah. nah, makanya itu setiap masalah kalau misalnya udah endingnya putih udah selesai. Filosofi tato buat gue itu, saat lu udah nyentuh putih, oke. Sakit banget, itu lagi bengkak-bengkaknya, lagi berdarah-berdarahnya, Iya. amit-amitnya itu tuh udah endingnya, tapi habis itu lu tahu di ujungnya, oke, udah selesai. Jadi pas bini lu pertama kali lihat tato lu punggung itu, udah pernah lihat langsung? Atau Udah lah. udah Kecewa, banget. iyalah. Kenapa? Iya, kenapa kan? Kenapa? Iya, kenapa? Gue jawab jujur. Ah. Gue jawab jujur ke dia. Gue tahu. Maksudnya gini loh. Ya gue tau lah. Pasti kayak orang-orang akan bilang kayak, gila, istri lo lagi hamil. Ya bukan berarti gue telantarin dong. Enggak. Cuma buat bikin sini terus gimana? Gue nggak tahu kemana. Terapi gue ya tato doang. Ya. Ya buat orang yang tatoan pasti paham. Ya, kita bisa sering-sering ketemu kalau begini nih. Ya, dalamnya kan. Tapi kalau misalkan sekarang begini nih, kan dia udah tahu nih. Dan lu udah minta maaf segala gini. Lu kan akan perbaiki apa tindakan lu, perlakuan lu. Nah, tato ini bawa kemana bro? Tetap begini aja. Lebih ke gini sih, gue perbaiki. Perbaiki juga. Perbaiki. Dibikin lebih cakep. Ya. Make up ini. Atau dirubah jadi muka bini. Nggak mungkin dong, itu dong. Jangan. Operasi plastik kan nggak ada di tato. Ya. Ya lebih kayak gini sih, mungkin tanggung jawab gue ke anak-anak. Someday anak-anak gue akan tahu, teman-temannya akan nanya, kehidupan sosialnya akan nanya. Someday dia akan gede, someday dia akan pengen punya pasangannya akan nanya, papa kamu yang ini ya? Pasti tanya pertama apa? Yang di punggung lah. Iyalah yang di punggung kan. Iya. Orang tua, anak-anak gue saat ini misalnya kita ngomong jauh nih ya. Noah deh. Ya. Mau ke jenjang yang lebih serius nih bro, pacarnya. Orang tua pacarnya bakal nanya, papa kamu yang ini ya? Punya tato itu ya. Yang punya rasa itu ya? Kalau bisa gue nggak perbaikin, dia akan jawab apa? Tapi menurut lu itu masih bisa diperbaiki? Segede begitu. Oh, udahlah, ini aja deh. Ya, coba. Itu gue nggak tahu. Itu awalnya gue nggak tahu. Oh. Kan awalnya gue juga mau tahu sama lu. Cuma tiba-tiba lu bilang handphone lu rusak kan? Ya. Ya gini deh, apapun yang terjadi buruk di gua jangan sampai terjadi sama anak-anak gua. Cukup di gua aja. Jadi kalaupun misalnya semua deh yang buruk ke gua aja.
anak-anak gue jangan, istri gue jangan, lady jangan, semua jangan, keluarga gue jangan, gue aja. Kayaknya itu bukan lu doang bro, semua kepala keluarga harus begitu kayaknya, ambil Iya, tapi pemikiran. kan buat admit itu kan agak susah ya. Ya, kalau susah jangan lakukan bro. Iya. Gua ajarin lu satu deh. Lu kalau nanti ke depan ya, mau ngelakukan apapun ya, coba lu pikir di sisi balik dia dulu. Itu bermanfaat banget loh. Karena gua selalu begitu. Gue berpikir kayak gitu sebenarnya. Iya? Cuma saat itu mungkin kayak gue udah desperate banget lah buat Atau lebih sisi nafsunya lebih gede bro. nafsu sih enggak. Kayak lebih ke tolong gue mesti gimana. Tolong gue mesti gimana. Dan ya udah yang terjadi ya udah it is what it is aja. Ya udah yang bisa gua perbaikin ya gua perbaikin. Semoga itu nyampe pesannya, semoga itu jadi sesuatu buat anak-anak gua nanti, semoga itu bisa jadi buat apa ya, jawaban buat anak-anak gua, buat lady, buat anak-anak gua Noah, Emma, Boni. Apalagi anak gua laki 2, perempuan 1. Anak perempuan gua yang paling nekat kelakuannya sama kayak gua. Biasanya cewek lebih care ya. Anak gua yang perempuan dia cuma bilang, "Papa tuh pacar aku." Oh. Gak boleh sama siapa-siapa. Dan yang paling berani emang yang cewek, yang ya lu salah, lu ini. Ya lebih ke gua sih. Jadi kayak gua kadang-kadang tuh kayak Kerasnya kelihatannya. iya. Keras gua kelihatan deh. Ya itu cermin lu itu. Itu gue pas gue liat anak gue yang perempuan kayak kenapa larinya ke lu. Gue cuma mikir kayak aduh papa udah ngelakuin salah lagi nih. Satu Indonesia Raya tahu. Iya. Terus nggak main-main. Ya cuma mikir kayak at least gini lah, lu punya sosok bokap yang ya bokap gue salah, kayak bokap gue man enough to admit ya punya salah, ya udah kan nggak semua orang bisa begitu. Iya. Tapi sekarang lu permintaan maaf lu udah kan? Tapi mereka terima nggak sih? Semua udah terima. Siapa nih? Ya anak lu lah. Kalau bini Anak-anak kayaknya sayang sama gue. kayak bini kayaknya agak susah gitu. By time lah. Berarti lu sekarang masih berusaha untuk mendapatkan hatinya balik? Berusaha iya, tapi kalau gue cuma mikir kayak kemurahan hati Tuhan aja. Tapi lu kan rencana pengen cover ini. Itu apakah sebuah syarat atau gimana buat lu? Enggak. Emang kayak dari Hati nurani sendiri gitu. hati nurani gue kayak udahlah. Kayak oke sakit. Tapi cover up lebih sakit lagi bro. Enggak masalah buat Tuhan. Lebih sakit. Iya, Soalnya ya itu udah pernah luka. udah pernah kebuka terus Lu lukain dibukain lagi. Ya harganya harus gue bayar aja udah buat. Intinya gini, mungkin gue sama Lady akan tua nanti, kita akan nggak ada, tapi kan yang akan nerusin anak-anak. At the end, anak-anak gue tahu, oh bapak gue udah bayar. Dosanya. Iya. Ya gue nggak bilang dosanya itu telah tergantung yang di atas nih. Ya. Dibilang dibayar atau nggak adanya, judgementnya dia nih. Cuma maksud gue at least buat di intinya gini deh, paling simpel, dia udah punya jawaban. Enggak, udah itu sama bokap gue udah tanggung jawab. Mau dia kedepannya gimana, dia pun nemuin pasangan, dia mau apa, kayak Dia udah siap juga lah. lu dari, ya pasti dong, kayak lu saat lu punya anak 5.
5. Cewek ada? 4. 4 ya cewek. Misalnya anak gua ngadep ke anak lu nih. Lu tahu nih, bapaknya gua. Yang lu pertama tanya apa? Wah, gue bingung dah kalau begitu. Ya kan, dia bertanya, bapak lu siapa? Ini. Lu bakal sama nggak kayak bapak lu? Tapi at least gini. Lu pasti bakal tanya kayak bapak lu, oh bapak lu ini, oh iya dia pernah buat begini. Tapi dia tanggung jawab ya. Oke, lu pasti bakal buat salah sama anak gua. Tapi lu akan ngelakuin hal yang sama kayak bapak lu tanggung jawab. Ya itulah. Jadi gua set barnya tuh udah buat anak-anak gua ya. Kesalahan siapapun akan Ya. bikin. Bikin. Tapi nggak seberapa orang yang berani maju. Ya, butuh nyali buat itu kan. Ya. Nggak semua. Jadi kesimpulannya adalah dia udah berusaha untuk minta maaf dan perbaiki tindakan. Sekarang fisik. Ya fisik itu. Oke, my friend, saya rasa cukup lah karena Berat ya? Berat ya? berat. Itu gue bisa rasain atmosfernya kayak seperti apa. Udah, minum. Kita minum. Kenapa lu yang hibur gue? Gua tahu lu berat banget pas ini. Berat lah, bro. Urusan keluarga lu tarik gue masuk ke dalam lagi ini. Jodoh nggak kemana? Ya, siap. Yeah. Oke, cukup untuk hari ini. Thank you, bro. Thank you. Berbagi pengalaman. Iya. Bukan belum pernah. Jadi pengalaman contoh udah ada, jangan sampai gua ngikutin kayak begitu. Dan kalian juga semua jangan sampai kayak begini. Dan satu hal yang paling penting gua mau sampaikan, mungkin kalau dia nggak nato nama, muka, ya mungkin baik-baik saja hari ini. Jangan pernah nato nama atau muka selagi orangnya masih ada. Karena itu kalau orangnya masih ada itu artinya menyumpahi. Ya kalau kita Chinese, nyokap Chinese. Mau Chinese apa ya itu? Itu ibaratnya lu taruh muka sebenarnya orang nggak ada baru kita bikin kan? Kalau lu iya, popo gua nggak ada baru baru taruh fotonya. Iya. Sama itu sama. Jadi mohon untuk pertimbangkan kembali kalau mau bikin tato. Jangan jadiin sebuah permainan atau merasa gue cinta lu nih, sampai nama lu, muka lu di badan gue, itu tolol. Sorry Pak, tolol. Oke. Gue suka nih yang begini. Gue suka nih yang